Malam itu, suasana desa begitu sunyi. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Angga dan Budi, dua pemuda desa, memutuskan untuk pergi ke kebun pisang di belakang desa. Kebun itu terkenal angker, katanya sering terlihat jejak pocong di sekitar pohon-pohon pisang di sana. Angga memegang erat senter kecil di tangannya. Ia terlihat ragu. "Kamu yakin mau ke sana, Bud?" "Ini udah jam 11 malam," ucap Angga dengan nada gelisah. "Yakin, Ga? Aku penasaran." Kata Pak Darto tadi siang, dia lihat jejak pocong baru di sekitar pohon pisang besar itu, balas Budi sambil berjalan lebih dulu. Mereka menyusuri jalan setapak menuju kebun. Semakin dekat, suasana semakin mencekam. Tak ada suara binatang malam, hanya gesekan daun yang diterpa angin. Langit malam gelap tanpa bintang, hanya diterangi sedikit cahaya bulan sabit yang hampir tertutup awan. "Dingin banget di sini. Rasanya nggak nyaman," ujar Angga sambil menggosok-gosok tangannya yang mulai kaku. "Ah, jangan paranoid. Lihat, itu pohon pisangnya," kata Budi sambil menunjuk ke depan. Di depan mereka berdiri sebuah pohon pisang yang besar dan tua. Daunnya melambai perlahan, seperti menyambut kedatangan mereka. Budi mendekat ke batang pohon, lalu menyorotkan senter ke tanah. "Lihat, ini dia jejaknya," seru Budi dengan nada antusias. Angga mendekat, meski hatinya penuh rasa was-was. Di tanah, terlihat deretan jejak seperti bekas loncatan, kecil tapi dalam, berurutan ke arah dalam kebun. "Kok beneran ada, sih? Ini kayak jejak pocong yang mereka bilang," gumam Angga. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Suara gesekan daun semakin keras, disusul aroma anyir yang menyengat. Angga menutup hidungnya. "Bau apa ini?" tanya Budi, suaranya mulai bergetar. Angga merasa ada yang tidak beres. Ia melangkah mundur perlahan. "Udah, Bud, pulang aja. Nggak enak perasaanku," katanya. "Tunggu sebentar. Aku mau lihat lebih dekat," balas Budi keras kepala. Saat Budi mendekati jejak itu, tiba-tiba terdengar suara berat, seperti helaan nafas panjang. "Huh!" Suara itu terdengar jelas, seolah berasal dari balik pohon pisang. Angga langsung berbalik ke arah suara, tubuhnya gemetar. "Bud, itu apa?" tanyanya sambil menunjuk ke arah pohon. Budi menatap lekat-lekat. Di balik pohon, muncul sosok putih yang melompat-lompat perlahan. Sosok itu semakin jelas, dan itu memang pocong. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor, wajahnya penuh dengan noda hitam, dan matanya kosong menatap mereka. Budi teriak sekeras-kerasnya. "Lari, Ga!" Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari secepat mungkin meninggalkan kebun itu. Suara loncatan pocong terdengar semakin dekat, membuat mereka tak berani menoleh ke belakang. Setelah berlari hingga ke jalan besar, mereka berhenti dengan napas tersengal-sengal. Wajah keduanya pucat pasi. "Aku nggak bakal mau ke sana lagi." "Ini gila," ujar Angga dengan suara gemetar. "Iya, aku juga. Besok kita kasih tahu warga." "Kebun itu nggak aman," jawab Budi sambil mengatur napas. Sejak malam itu, kebun pisang di belakang desa menjadi tempat yang tak pernah didatangi lagi oleh siapapun. Warga desa menebang pohon-pohon pisang di sana, berharap bisa mengusir keangkeran tempat itu. Namun, rumor tentang pocong itu terus hidup di cerita-cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut. Meskipun pohon-pohon pisang di kebun belakang desa telah ditebang, keangkeran tempat itu tidak serta-merta hilang. Justru, desas-desus tentang sosok pocong yang sering menampakkan diri semakin santer terdengar. Beberapa malam setelah kejadian yang dialami Angga dan Budi, seorang petani bernama Pak Ridwan nekat melintasi area bekas kebun pisang itu. Ia hendak menuju sawahnya yang terletak di balik kebun. Warga desa sudah memperingatkannya, tapi Pak Ridwan tak percaya dengan hal-hal gaib. "Ah, itu cuma cerita untuk nakut-nakutin anak kecil," katanya kepada istrinya sebelum berangkat.
Aku udah tua, nggak takut sama pocong atau jin. Malam itu gelap gulita. Pak Ridwan hanya membawa lampu petromak sebagai penerangan. Saat ia melewati area bekas kebun pisang, langkah kakinya terhenti. Bau anyir yang aneh tiba-tiba tercium, sama seperti yang dirasakan Angga dan Budi malam itu. Pak Ridwan mengerutkan dahi, mencari sumber bau tersebut. Tapi yang ia temukan malah sesuatu yang membuat darahnya membeku, jejak kaki loncatan, berderet di tanah kering bekas pohon pisang. Jejak itu seperti baru saja tercipta, karena tanahnya masih basah. Siapa yang main-main di sini? Gumamnya, meski hatinya mulai diliputi rasa takut. Ia melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Namun, baru beberapa langkah, terdengar suara desahan panjang dari arah belakangnya. Pak Ridwan menoleh cepat. Cahaya lampu petromaksnya bergetar karena tangannya gemetar. Di balik bayangan gelap, muncul sosok putih melompat-lompat perlahan ke arahnya. Sosok itu berhenti beberapa meter darinya, menatap dengan mata kosong dan wajah penuh luka hitam. Pak Ridwan mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya seperti membeku. Kakinya tak mampu digerakkan. Pocong itu mendekat, loncatannya pelan namun pasti. Ketika jaraknya hanya tinggal beberapa langkah, mulut Pak Ridwan akhirnya mampu mengeluarkan teriakan. "Tolong!" Teriakannya menggema di tengah malam, terdengar oleh beberapa warga desa yang tinggal tak jauh dari sana. Beberapa pemuda segera berlari menuju suara itu dengan membawa obor. Mereka menemukan Pak Ridwan terduduk lemas di tanah, wajahnya pucat seperti tidak ada darah yang mengalir. Lampu petromaksnya tergeletak di sampingnya, sudah padam. "Pak Ridwan, apa yang terjadi?" tanya salah satu pemuda. Pak Ridwan tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah jejak loncatan di tanah, yang kini terlihat memudar seperti perlahan-lahan menghilang. Kejadian itu membuat desa semakin geger. Orang-orang berkumpul di balai desa, membicarakan apa yang harus dilakukan. Seorang dukun bernama Maktijah akhirnya dipanggil untuk menyelidiki tempat itu. Maktijah datang ke bekas kebun pisang dengan membawa sesajen. Ia menanamkan dupa di 4 sudut tempat itu, lalu mulai melantunkan mantra. Tak lama, wajahnya berubah tegang. "Ada sesuatu di sini. Arwah yang terjebak. Dia tidak bisa pergi," ucap Maktijah dengan suara bergetar. Ketika ditanya siapa atau apa arwah itu, Maktijah hanya berkata, kebun ini dulunya tempat seseorang dikubur tanpa pemakaman yang layak. Jasadnya tidak diterima bumi, dan kini dia gentayangan. Warga desa pun akhirnya sepakat untuk menggelar ritual besar. Mereka menggali tanah di bekas kebun pisang itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan, kain kafan usang dengan tulang belulang yang masih terbungkus. Bau anyir menyebar begitu kain kafan itu diangkat. Ritual penguburan ulang dilakukan malam itu juga, dipimpin oleh Maktijah. Mereka membaca doa-doa, memohon agar arwah yang gentayangan bisa beristirahat dengan tenang. Sejak ritual itu, penampakan pocong di kebun pisang tidak pernah terjadi lagi. Namun, warga desa tetap enggan melintasi tempat itu saat malam hari. Mereka percaya, meskipun arwah sudah tenang, tempat itu masih menyimpan aura mistis yang tidak boleh diganggu. Cerita tentang jejak pocong di kebun pisang tetap hidup di desa, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat untuk selalu menghormati yang telah tiada. Beberapa bulan berlalu setelah ritual besar itu dilakukan. Desa kembali tenang, dan kebun pisang yang dulunya angker kini hanya menjadi lahan kosong yang dibiarkan begitu saja. Namun, cerita tentang pocong masih sering dibicarakan, terutama di malam-malam ketika angin berembus dingin dan suasana desa terasa mencekam. Angga dan Budi, yang menjadi saksi pertama kejadian itu, mulai mencoba melupakan pengalaman mereka. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hati Angga. Setiap kali ia melewati jalan yang tak jauh dari bekas kebun, ia merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Suatu malam, Angga tak bisa tidur. Ia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Dalam keheningan malam, ia mendengar suara samar-samar dari luar rumahnya,
seperti seseorang yang memanggil namanya. Angga. Suara itu terdengar lirih, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia bangun dari tempat tidurnya dan mengintip dari balik jendela. Halaman rumahnya sepi, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang remang-remang. Mungkin cuma angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Angga. Hatinya mulai diliputi rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter dan membuka pintu rumahnya perlahan. Di luar, angin malam berembus dingin, membuat tubuhnya merinding. Ia mengarahkan senternya ke halaman, mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa, hanya pohon mangga tua di pojok halaman. Tapi tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu di tanah. Ada jejak kaki loncatan, berderet rapi menuju jalan setapak yang mengarah ke bekas kebun pisang. Angga merasa tubuhnya lemas. Ia ingin masuk kembali ke dalam rumah, tapi kakinya seolah tertahan di tempat. Suara itu kembali terdengar, kali ini berasal dari arah jalan. Angga, datanglah. Dengan langkah berat, Angga mengikuti jejak itu. Meski hatinya penuh rasa takut, ia merasa seolah-olah dipaksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Jalan setapak yang ia lewati gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh sinar senter kecil di tangannya. Sesampainya di bekas kebun pisang, Angga berhenti. Di tengah lahan kosong itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Ada sesosok pocong berdiri tegak, diam mematung, menatap ke arahnya. Tapi kali ini, sosok itu tidak terlihat seperti yang ia lihat sebelumnya. Pocong itu tampak lebih nyata, lebih menyeramkan, dengan wajah yang jelas memperlihatkan bekas luka menganga di pipinya. Angga tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap sosok itu dengan mata terbelalak. Lalu, tanpa diduga, pocong itu berbicara dengan suara yang berat dan serak. Aku tidak tenang, kuburanku salah. Angga terperangah. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Pocong itu melanjutkan, suaranya terdengar seperti rintihan kesakitan. Kain kafanku masih terkubur, di sana, aku butuh pertolonganmu. Angga mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dengan suara bergetar, ia bertanya, apa yang harus aku lakukan? Pocong itu mengangkat tangannya yang terikat kain kafan, lalu menunjuk ke sudut lain dari bekas kebun yang belum digali sebelumnya. Aku ada di sana, tolong aku, setelah itu aku akan pergi. Setelah mengatakan itu, pocong itu menghilang begitu saja, seperti tertelan oleh kegelapan malam. Angga terjatuh lemas di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa arwah itu belum benar-benar pergi, dan masih ada sesuatu yang harus diselesaikan. Keesokan harinya, Angga mengumpulkan Budi dan beberapa warga desa. Dengan penuh ketakutan, ia menceritakan apa yang ia alami malam itu. Awalnya, tak semua orang percaya, tetapi melihat wajah Angga yang pucat pasi, mereka akhirnya setuju untuk memeriksa tempat yang dimaksud. Setelah menggali di sudut yang ditunjuk pocong itu, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, sisa-sisa kain kafan yang terkubur bersama tulang belulang manusia. Kain itu terlihat lebih tua dan usang dibandingkan yang ditemukan sebelumnya. Rupanya, arwah itu terkubur 2 kali di tempat yang berbeda, dan yang ditemukan pertama kali hanyalah sebagian dari jasadnya. Warga desa segera mengadakan ritual kedua untuk memindahkan sisa jasad itu ke pemakaman yang layak. Mereka membaca doa-doa panjang, berharap arwah itu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Sejak saat itu, suara-suara aneh dan jejak loncatan di malam hari benar-benar hilang dari desa. Bekas kebun pisang itu kini menjadi tanah kosong yang sunyi, tapi warga desa tetap enggan mendekatinya, meski di siang hari. Bagi mereka, tempat itu akan selamanya menjadi pengingat bahwa tidak semua rahasia masa lalu bisa diabaikan begitu saja. Namun, Angga dan Budi masih sering merasa ada yang mengawasi mereka dari kejauhan, seolah-olah arwah itu belum sepenuhnya pergi. Atau mungkin, ada arwah lain yang menunggu untuk ditemukan. Setelah ritual kedua selesai, desa kembali tenang. Namun, bagi Angga,
ketenangan itu terasa semu. Sejak kejadian di bekas kebun pisang, ia sering merasa dihantui bayangan sosok pocong di sudut matanya. Ketika malam tiba, ia kerap mendengar suara langkah samar di sekitar rumahnya, seperti seseorang yang melompat-lompat perlahan. Budi, yang awalnya mencoba melupakan semua ini, mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia selalu berada di kebun pisang yang gelap, dengan sosok pocong berdiri diam di kejauhan, seolah memanggilnya untuk datang. Setiap kali ia mendekat, pocong itu hanya berbisik satu kata, "Belum." Budi tak bisa lagi menahan rasa penasaran yang membuncah. Ia mengunjungi Maktijah, dukun yang memimpin ritual sebelumnya. Dengan wajah lesu, ia menceritakan semua mimpi buruk yang ia alami. Maktijah mengerutkan kening sambil mendengarkan. Setelah diam beberapa saat, ia berkata, "Masih ada sesuatu yang belum selesai. Meski jasad itu sudah dipindahkan, arwahnya belum sepenuhnya pergi. Ada yang mengikatnya pada tempat itu." Budi merasa takut, tapi ia tahu harus mencari tahu lebih jauh. Bersama Angga, ia kembali mengumpulkan keberanian untuk pergi ke bekas kebun pisang. Kali ini, mereka membawa Maktijah untuk membantu mencari sumber masalah. Malam itu, mereka kembali ke tempat yang dulu penuh cerita horor. Hawa dingin menusuk kulit, meski angin tak berhembus. Dengan membawa dupa dan sesajen, Maktijah mulai membaca mantra, memohon petunjuk. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat api lilin dan dupa bergoyang liar. Suara seperti tangisan samar terdengar di tengah malam. Maktijah membuka matanya dan menunjuk ke arah sebuah pohon besar yang tumbuh di ujung bekas kebun. "Di sana," katanya dengan suara pelan namun tegas. Angga dan Budi menyorotkan senter ke arah pohon itu. Di bawah pohon, terlihat tanah yang sedikit menonjol, seperti pernah digali namun tidak diratakan dengan benar. Dengan jantung berdegup kencang, mereka mendekati tempat itu. "Gali," perintah Maktijah. Mereka mulai menggali, meski rasa takut terus menghantui. Tak lama, mereka menemukan sesuatu yang aneh, sebuah kantong kain hitam kecil, terikat erat dengan tali merah. Maktijah mengambil kantong itu dengan hati-hati. "Ini adalah benda yang mengikat arwahnya," jelas Maktijah. "Ini semacam jimat kutukan. Mungkin, orang yang dikubur di sini dulu mengalami kematian tidak wajar, dan benda ini mengunci arwahnya agar tidak bisa pergi." Maktijah membuka kantong itu dan menemukan segenggam tanah, beberapa potongan rambut, dan sehelai kain kafan yang masih bernoda darah. Ia segera membakar semua benda itu sambil membaca doa-doa pengusiran. Saat api membakar kantong itu, suara tangisan yang samar tadi berubah menjadi desahan lega, lalu hilang bersama angin. Malam itu, suasana di bekas kebun pisang berubah. Udara yang sebelumnya terasa berat kini terasa ringan. Setelah kejadian itu, Angga dan Budi tidak lagi dihantui mimpi buruk. Desa pun benar-benar kembali tenang. Namun, warga tetap menjaga jarak dari bekas kebun pisang. Meski sudah tak ada lagi gangguan, mereka percaya tempat itu menyimpan cerita kelam yang tak perlu digali lagi. Namun, di sudut lain desa, seorang anak kecil yang bermain di dekat bekas kebun menemukan sesuatu yang aneh, sebuah kain kafan kotor tersangkut di akar pohon. Ia membawa kain itu pulang, tanpa mengetahui bahwa kain itu adalah bagian dari misteri yang belum selesai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana desa kembali normal. Warga mulai melupakan cerita tentang pocong dan kejadian-kejadian aneh di bekas kebun pisang. Namun, bagi Angga dan Budi, ketenangan itu tidak sepenuhnya mengusir rasa takut yang masih menggantung di benak mereka. Mereka masih teringat jelas dengan sosok pocong yang mengerikan, dan perasaan seakan ada sesuatu yang belum selesai. Suatu hari, ketika Angga sedang berjalan melewati jalan desa yang sepi, ia bertemu dengan seorang anak kecil, Dika, yang sedang memegang sesuatu yang tampak seperti kain tua. Angga mendekat, melihat kain itu lebih jelas, dan hatinya langsung berdebar. Itu kan kain kafan?" tanya Angga, suaranya terdengar cemas. Dika mengangguk,
menunjukkan kain kotor yang ia temukan terjatuh di dekat pohon tua, tepat di luar bekas kebun pisang. Angga merasakan ketegangan di dadanya, tapi ia berusaha tetap tenang. "Dika, dari mana kamu dapat kain ini?" tanya Angga, berusaha menahan ketakutannya. Dika menunjuk ke arah pohon besar yang tumbuh di dekat bekas kebun. "Aku temukan ini di dekat akar pohon itu. Kainnya aneh, kayak ada bau yang gak enak, tapi aku penasaran." Angga merasa hatinya tercekik. Ia tahu kain itu adalah bagian dari kutukan yang belum sepenuhnya terputus. "Dika, simpan kain itu, jangan bawa ke rumah," perintah Angga dengan suara tegas. Namun, Dika tampak bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Angga dengan cepat mengambil kain itu dari tangan Dika dan membawanya kembali ke rumahnya, merasa semakin cemas. Malam itu, Angga memutuskan untuk kembali menemui Maktijah, berharap bisa menemukan jawaban lebih lanjut. Bersama Budi, mereka pergi ke rumah Maktijah yang terletak di ujung desa. Maktijah mendengarkan dengan serius saat Angga menceritakan temuan kain kafan itu. Wajahnya berubah tegang, dan ia memejamkan mata sejenak. "Itu tanda bahwa kutukan itu belum benar-benar terputus," katanya akhirnya dengan suara berat. "Kain itu adalah bagian dari ikatan yang mengikat arwah yang belum tenang. Ini lebih dari sekadar jimat, ini adalah bagian dari proses yang belum selesai." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Budi, suaranya bergetar. Maktijah menghela napas panjang. "Kita harus kembali ke tempat itu, kembali ke pohon besar itu, dan melakukan ritual terakhir. Tanpa itu, arwah yang terikat akan terus mengganggu desa ini." Malam itu juga, Angga, Budi, dan Maktijah kembali menuju bekas kebun pisang. Saat mereka tiba di tempat itu, suasana malam terasa semakin mencekam. Angin berhembus kencang, dan langit mendung, seolah memberi peringatan. Di bawah pohon besar, mereka mulai menyiapkan sesajen dan dupa. Maktijah memulai doa-doanya, kali ini lebih lama dan lebih mendalam daripada sebelumnya. Angga dan Budi hanya bisa berdiri di samping, menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang, dan suara berat terdengar di udara. "Arwah yang terikat, dengarkan!" teriak Maktijah, suaranya penuh wibawa. Di hadapan mereka, muncul sosok yang sangat familiar, pocong yang pernah mereka lihat. Namun kali ini, sosok itu terlihat lebih transparan, seperti bayangan yang hampir hilang. Maktijah melangkah maju, tangan terangkat, dan mulai membaca mantra terakhir. Arwah itu mulai mengeluh, suaranya terdengar seperti jeritan dari kedalaman tanah. "Aku ingin tenang, aku ingin pergi," ucap pocong itu dengan suara serak. Maktijah terus melantunkan doa, hingga akhirnya arwah itu menghilang dalam cahaya api yang menyala terang. Suasana di sekitar mereka berubah. Angin berhenti berhembus, dan semua terasa tenang. "Arwah itu akhirnya bisa pergi," ucap Maktijah setelah beberapa saat. Ia sudah mendapatkan kedamaian yang ia cari. Setelah ritual itu selesai, Angga dan Budi merasa lega. Mereka tahu bahwa tempat itu, yang dulu dipenuhi dengan rasa takut, kini bisa benar-benar tenang. Warga desa kembali melanjutkan hidup mereka tanpa gangguan, dan cerita tentang pocong di kebun pisang pun menjadi kenangan yang akhirnya bisa ditutup. Namun, meski desa kembali normal, Angga dan Budi tidak pernah benar-benar bisa melupakan malam-malam itu. Kadang, di tengah sunyi, mereka masih merasakan kehadiran yang tidak terlihat, mengingatkan mereka bahwa beberapa misteri memang lebih baik dibiarkan terkubur dalam kegelapan.